Untuk memulai pembahasan, kita akan melihat terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan merupakan kondisi psikologis yang menimbulkan perasaan cemas, khawatir, atau takut secara berlebihan terhadap situasi sehari-hari. Perasaan cemas tersebut seringkali tidak sebanding dengan ancaman yang sebenarnya terjadi. Akibatnya, kondisi ini dapat mempengaruhi aktivitas sehari-hari seseorang. Selain berdampak secara psikologis, gangguan kecemasan juga dapat menimbulkan gejala fisik, seperti detak jantung yang cepat, kesulitan bernapas, atau berkeringat. Selanjutnya, pada slide ini ditampilkan beberapa jenis gangguan kecemasan. Di antaranya yaitu gangguan kecemasan umum, gangguan panik, gangguan kecemasan sosial, gangguan kecemasan akut, dan gangguan kecemasan terpisah. Pada slide ini dijelaskan beberapa penyebab gangguan kecemasan. Pertama yaitu faktor genetik, yaitu kecenderungan yang dapat diturunkan dalam keluarga. Yang kedua, stres berlebihan yang dialami secara terus-menerus. Yang ketiga, pengalaman traumatis, yaitu peristiwa yang menimbulkan tekanan emosional. Dan yang terakhir, kepribadian tertentu, misalnya individu yang lebih mudah merasa khawatir. Pada slide ini dijelaskan beberapa gejala gangguan kecemasan. Yang pertama yaitu rasa cemas berlebihan, di mana penderita sering mengkhawatirkan berbagai hal dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah detak jantung cepat, karena ketika seseorang mengalami stres atau kecemasan, tubuh dapat memberikan reaksi fisik seperti jantung yang berdetak lebih cepat. Dan yang terakhir, berkeringat berlebihan, yang biasanya muncul sebagai respon tubuh terhadap rasa cemas. Pengobatan dan penanganan gangguan kecemasan dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, pengobatan melibatkan kombinasi terapi psikologis dan pengobatan untuk membantu individu mengidentifikasi pola pikir yang memicu kecemasan. Kedua, konsultasi dengan psikolog atau psikiater merupakan metode efektif bagi individu dengan gangguan kecemasan. Ketiga, selain bantuan profesional, teknik relaksasi seperti meditasi, pernapasan dalam, dan yoga dapat digunakan secara mandiri untuk mengelola kecemasan sehari-hari. Selanjutnya ada gangguan ansietas menyeluruh. Gangguan ansietas menyeluruh atau Generalized Anxiety Disorder adalah gangguan kecemasan yang ditandai dengan kekhawatiran berlebihan atau terus-menerus sehingga sulit dikendalikan terhadap berbagai peristiwa atau aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti belajar, bekerja, dan bersosialisasi dengan lingkungan. Kekhawatiran ini berlangsung minimal 6 bulan dan tidak terbatas pada suatu topik tertentu. Selanjutnya, ada gejala klinis menurut Diagnostic Statistic Manual of Mental Disorder. Yang pertama, itu ada kegelisahan atau individu merasa tertekan sehingga merasa tegang, gelisah, atau berada di ujung tanduk secara terus-menerus. Yang kedua, individu menjadi mudah lelah. Kelelahan terjadi dengan mudah bahkan tanpa aktivitas yang berat. Yang ketiga, individu sulit berkonsentrasi. Pikiran menjadi terasa kosong, sulit fokus, atau merasa ngeblank. Yang keempat, ada iritabilasi. Individu menjadi mudah marah, sensitif, dan mudah tersinggung. Yang kelima, individu akan merasakan ketegangan otot, seperti otot terasa kaku, pegal, atau nyeri terutama di bagian leher dan bahu. Yang keenam, yaitu gangguan tidur. Individu akan merasa sulit tidur dan tidak nyenyak, atau tidur tidak terasa memuaskan. Selanjutnya terdapat faktor penyebab GAD. Yang pertama itu ada faktor biologis, yaitu disfungsi neurotransmitter GABA serotin, hiperaktivitas sistem limbik dan amigdala, genetik, heritabilitas 30%. Yang kedua terdapat faktor psikologis, yaitu intoleransi terhadap ketidakpastian, belief bahwa kekhawatiran itu bermanfaat, regulasi emosi adaptif. Yang ketiga, faktor lingkungan, yaitu stres kronis dan peristiwa kehidupan negatif, pola asuh overprotective, dan ketidakstabilan masa kecil.
Selanjutnya terdapat jenis gangguan ansietas antara lain yang pertama ada GAD atau Generalized Anxiety Disorder, yaitu kecemasan yang berlebihan terhadap banyak hal dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua ada Panic Disorder, yaitu serangan panik mendadak disertai rasa takut yang ekstrim. Yang ketiga ada Social Anxiety Disorder atau takut berlebihan terhadap situasi sosial. Yang keempat ada Specific Phobia, yaitu ketakutan ekstrim terhadap objek atau situasi tertentu. Selanjutnya pendekatan penanganan GAD. Yang pertama ada psikoterapi, yaitu Cognitive Behavior Therapy atau CBT, yaitu terapi pilihan utama seperti restrukturisasi kognitif, relaksasi, dan worry postponement. Yang kedua ada farmakologi, yaitu terdapat SSRI, yaitu escitalopram, paroxetine, SNRI, yaitu terdapat venlafaxine, terus ada buspirone, benzodiazepine, yaitu jangka pendek. Yang ketiga terdapat mindfulness dan relaksasi, yaitu dengan latihan pernapasan diafragma, PMRI, dan meditasi. Mindfulness terbukti efektif mengurangi arousal fisiologis. Come on, Riley, get it together. I'm not good enough. You have to score, Riley, or this will all have been for nothing. Anxiety, you're putting too much pressure on her. Sadness! Joy! Help! No! Come on, we can do this! It's not working! It's anxiety! Anxiety, stop! You don't get to choose who Riley is. Anxiety? You need to let her go. I'm a good person. Selanjutnya, gangguan obsesif kompulsif. Obsesif adalah pikiran, dorongan, atau gambaran yang berulang dan menetap, dirasakan intrusif dan tidak diinginkan, menyebabkan kecemasan atau distres yang signifikan. Sedangkan kompulsif adalah perilaku berulang seperti mencuci, memeriksa, menghitung, atau tindakan mental seperti berdoa menghitung yang dilakukan untuk meredakan kecemasan akibat obsesi. Selanjutnya adalah contoh bentuk obsesi dan kompulsif. Contoh yang pertama adalah contoh obsesif. Yang pertama, simetris dan keteraturan yang sempurna. Yang kedua, keraguan berulang. Seperti ragu, pintu terkunci nggak ya? Yang ketiga, pikiran agresif atau menyakiti orang lain. Yang keempat, kuman dan kontaminasi. Contoh yang kedua adalah contoh dari kompulsif. Yang pertama adalah mencuci tangan berulang kali. Yang kedua, memeriksa sesuatu secara berulang kali. Yang ketiga, menyusun benda dengan berurutan tertentu. Yang keempat, menghitung atau mengulang kata. Penyebab OCD. Penyebab OCD belum diketahui secara pasti. Penelitian telah menemukan bahwa genetik dapat meningkatkan resiko timbulnya OCD, sama seperti banyak gangguan mental lainnya. Namun, OCD juga dapat timbul akibat infeksi, yaitu infeksi bakteri Streptococcus
Kondisi ini hanya timbul pada anak-anak. Namun belum diketahui secara pasti apakah infeksi tersebut yang menyebabkan OCD atau hanya memicu gejala OCD pada anak-anak yang memang sudah memilikinya. Berikutnya adalah penanganan OCD. OCD bersifat kronis, namun dengan gabungan terapi serta pengobatan yang sesuai. Yang pertama itu ada ERP, Exposure dan Response Prevention. Yang kedua itu ada CBT-OCD, Cognitive plus Behavioral. Yang ketiga itu ada SSRI, Fluvoxamine, Fluoxetine, dan Sertraline. Penyandang OCD dapat belajar mengatasi kondisinya yang lebih baik dan menjalani hidup tanpa terlalu banyak gangguan. Namun, kebanyakan penyandang OCD bahkan tidak menyadari dirinya penyandang OCD. Jika sudah tahu, memilih untuk tidak mencari perawatan karena OCD seringkali dianggap enteng. You stepped on it. Go back. It's not completely clean. You have to keep going. Selanjutnya, pada slide ini menjelaskan tentang gangguan stres pasca trauma atau PTSD. Trauma pada dasarnya adalah respon emosional terhadap pengalaman yang mengerikan. PTSD timbul karena trauma, tetapi tidak semua pengalaman mengerikan disebut trauma. PTSD adalah gangguan psikologis yang berkembang setelah seseorang mengalami atau menyaksikan peristiwa yang mengancam jiwa atau mengakibatkan cedera serius. Gejala PTSD berlangsung lebih dari 1 bulan dan menyebabkan gangguan signifikan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang selanjutnya ada jenis peristiwa traumatik. Yang pertama ada perang atau pertempuran di zona konflik. Yang kedua kehilangan orang terdekat secara mendadak. Yang ketiga bencana dan kecelakaan seperti banjir, gempa, dan tabrakan. Yang keempat menyaksikan hal yang mengerikan secara berulang kali. Yang kelima adanya kekerasan fisik atau seksual seperti penyerangan, pelecehan, dan pemerkosaan. Lalu, terdapat 4 kategori gejala umum PTSD. Yang pertama ada re-experiencing atau mengalami kembali, yaitu terjadi flashback peristiwa traumatik, mimpi buruk berulang tentang trauma, distress intens saat terpapar pengingat trauma, dan reaksi fisiologis intens seperti jantung berdebar. Yang kedua ada avoidance atau penghindaran, yaitu gejala di mana seorang penderita PTSD menghindari segala sesuatu yang dapat mengingat mereka terhadap pengalaman traumatis mereka. Yang ketiga ada hyperarousal, adalah gejala di mana penderita PTSD akan merasa cemas setiap saat dan tidak bisa tenang. Gejala ini membuat mereka mudah kaget dan memandang hal-hal biasa sebagai ancaman terhadap hidup mereka. Yang keempat ada kognisi dan mood, yaitu gejala yang membuat penderita PTSD memikirkan hal-hal negatif secara terus-menerus. Hilangnya minat melakukan hal-hal yang sebelumnya disukai atau perasaan menyalahkan diri sendiri atas musibah yang terjadi. Selanjutnya ada faktor risiko dan penanganan PTSD. Faktor risiko PTSD yang pertama ada pratrauma, itu riwayat trauma sebelumnya, gangguan mental sebelumnya, dan dukungan sosial yang rendah. Yang kedua, pre-trauma, yaitu keparahan dan durasi trauma, disosiasi saat kejadian, dan cedera fisik bersamaan. Yang ketiga, pasca trauma, yaitu kurangnya dukungan sosial, adanya stres tambahan pasca kejadian, dan penggunaan strategi coping yang maladaptif. Selanjutnya, penanganan PTSD yang pertama psikoterapi. Terapi yang efektif seperti CBT, trauma fokus terapi, dan EMDR. Yang kedua, obat-obatan dengan obat antidepresan dan obat anti kecemasan. Yang ketiga, dukungan sosial seperti dukungan keluarga dan kelompok dukungan trauma.